Bab 455. Rencana berhasil. Saat ini pasukan di bawah komando Hantur Kestan tidaklah banyak, hanya beberapa suku kecil dan menengah yang masih mendukung Hantur Kestan, dan bantuan yang bisa mereka berikan sangat terbatas. Beberapa suku besar telah memberontak bersama-sama, yang secara langsung melemahkan sebagian besar sumber pasukan Hantur Kestan. Alasan mereka masih bisa melawan pemberontak tersebut adalah karena mereka bisa mengandalkan kokohnya dinding benteng. Meskipun jumlah pasukan musuh lebih banyak, masih sulit bagi mereka untuk menembus istana kerajaan. Ditambah lagi sekarang mereka memiliki bubuk mesiu sebagai senjata, yang membuat musuh semakin sulit untuk melakukan pengepungan. Namun, jika mereka hanya berpura-pura menyerah, begitu mereka merebut istana kerajaan, mereka tidak akan bisa lagi melawan pemberontak. Pasukan elit yang mereka miliki tidak akan mampu menghadapi pasukan pemberontak di padang rumput. Tenang saja, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk memasang jebakan, kata Hantur Kestan kepada utusan tersebut. Ingatlah, setiap orang yang datang menyerahkan diri harus menyerahkan semua senjatanya, dan tidak seorang pun boleh membawa senjata. Bahkan baju zirah harus dilepas. Mereka harus menyerahkan kuda perang mereka terlebih dahulu dan tidak boleh menunggang kuda ketika datang untuk menyerahkan diri. Hantur Kestan mengajukan beberapa persyaratan sekaligus. Tanpa senjata, kuda perang, dan baju zirah, mereka tidak akan mampu melawan pasukan elit di dalam benteng. Aku mengerti, aku akan segera menyampaikan persyaratan Han kepada para kepala suku. Namun, banyak orang di pihak kami yang terluka parah akibat luka bakar. Jika tidak segera diobati, nyawa mereka akan dalam bahaya. Kami berharap Han dapat menerima penyerahan kami lebih cepat untuk mengobati yang terluka, kata sang utusan. Tidak masalah. Asalkan kalian mematuhi persyaratan yang aku ajukan, kalian bisa datang dan menyerah sekarang juga. Hantur Kestan melambaikan tangannya dengan gembira. Sekarang dia tidak sabar ingin melihat ekspresi para pemimpin pemberontak. Han ingin semua orang tahu bahwa mengkhianatinya tidak akan berakhir baik. Status suku yang memberontak akan turun drastis menjadi warga kelas paling rendah. Dengan demikian, perlakuan terhadap mereka juga bisa diturunkan, dan uang yang dihemat dapat digunakan untuk memperluas pasukan sendiri. Melalui peristiwa ini, Hantur Kestan akhirnya memahami bahwa orang dari suku lain pada dasarnya tidak bisa diandalkan. Dia harus lebih banyak membina orang kepercayaannya sendiri. Utusan tersebut merasa gembira setelah mendengar bahwa Han menerima penyerahan diri mereka, dan segera pulang untuk melaporkan, namun, Sayao masih sangat khawatir. Ayah, aku merasa ada yang tidak beres dalam masalah ini. Sebaiknya biarkan mereka menyerah di luar benteng. Setelah itu, biarkan pasukan mereka kembali ke suku masing-masing, dan kita akan memanggil mereka jika diperlukan. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota. Sayao menasihati dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Biarkan mereka menyerah di luar benteng, serahkan semua senjata dan baju zirah, lalu pulang ke suku masing-masing. Mereka juga harus menyerahkan semua persediaan makanan berlebih dari suku mereka. Selama kita bisa menguasai senjata dan baju zirah mereka, mereka tidak akan punya kesempatan untuk berkhianat lagi, jawab Hantur Kestan. Sayao mengangguk pelan, setuju dengan cara tersebut. Meski begitu, dia tetap merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi, pada tahap ini, tidak mungkin untuk menolak penyerahan diri mereka. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah warga Turkestan, dan bisa hidup berdampingan dengan damai tentu lebih baik. Terlebih lagi, untuk melawan dinasti Xia, mereka masih perlu memanfaatkan kekuatan suku besar tersebut. Jika mereka kembali berjasa di medan perang, status suku mereka akan meningkat. Jika tidak menerima penyerahan diri mereka, ini hanya akan memaksa mereka untuk terus memberontak. Jika terjadi kekacauan besar di Turkestan, maka akan semakin sulit untuk melawan dinasti Daxia. Keesokan harinya, Mohan datang bersama para pengikutnya untuk menyerahkan diri. Untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam, orang-orang yang terluka parah akibat luka bakar ditempatkan di depan dan dibawa dengan tandu. Sepintas, mereka tampak dalam kondisi mengenaskan. Sayao berdiri di atas dinding benteng, menatap pasukan pemberontak dari atas. Dia melihat bahwa mereka telah menumpuk semua baju zirah dan senjata mereka di samping. Dia segera mengirim orang untuk mengumpulkan senjata tersebut. Hantur Kestan duduk di atas kuda, keluar untuk menerima penyerahan mereka. Mohan berlutut dengan satu kaki. Hamba memohon pengampunan dari Han, apapun hukumannya,
hamba bersedia menerimanya. Namun, para pengikut hamba tidak bersalah, mohon Han berkenan mengampuni mereka. Katanya, kepala suku lainnya juga berlutut, wajah mereka tertutup debu, dengan rambut kusut. Dalam beberapa hari, Mohan yang sebelumnya penuh semangat kini terlihat sangat lusuh. Han Turkestan sama sekali tidak merasa iba melihat kondisi mereka yang mengenaskan, malah hatinya merasa senang. Semakin menyedihkan keadaan para pemberontak, semakin kuat peringatan bagi suku lain. Siapapun yang mengkhianatinya tidak akan berakhir baik. Aku harap kalian bisa belajar dari pelajaran ini, dan tidak melakukan hal bodoh seperti ini lagi di masa mendatang. Kalian tidak akan dihukum, tinggalkan semua baju zirah dan senjata kalian, lalu segera kembali ke suku kalian masing-masing. Jika nanti aku membutuhkan bantuan kalian, aku akan memanggil kalian. Kata Han Turkestan dengan dingin. Setelah itu, dia merasa ucapannya terlalu keras, dan berpikir perlu memberikan sedikit harapan. Meskipun kalian telah mengkhianati aku masih berencana memberi kalian kesempatan lagi. Tahun depan, dinasti Daxia pasti akan menyerang, dan saat itu kalian bisa berjuang untuk meningkatkan status suku kalian. Kami pasti akan membalas budi, jawab Mohan dengan cepat. Namun, hamba punya permohonan lain kepada Han. Han Turkestan mengerutkan dahinya, apalagi yang kalian inginkan. Kami akan segera kembali ke suku sesuai perintah Han. Namun, orang-orang ini terluka sangat parah akibat luka bakar. Jika tidak segera diobati, mereka mungkin akan mati sebelum sampai di suku. Terlebih lagi, cuaca sangat dingin, tidak mungkin bisa membawa mereka kembali dalam keadaan seperti ini. Mohon Han berkenan menolong para prajurit yang terluka ini, dan izinkan mereka diobati di dalam kota. Mohon Han berbelas kasihan, kami sangat berterima kasih. Seru semua orang dengan suara lantang. Wajah Han Turkestan tetap tanpa ekspresi, meskipun sebelumnya mereka telah sepakat untuk tidak mengizinkan orang itu masuk ke dalam kota. Namun, melihat kondisi para prajurit yang terluka sangat mengenaskan, hampir tak berbentuk akibat luka bakar, dia merasa bahwa jika tidak menyetujui pengobatan, mungkin akan membuat prajuritnya patah semangat. Jika kehilangan dukungan pasukan, itu akan menjadi ancaman besar di masa depan. Xiao yang berdiri di atas dinding benteng, mendengar permohonan mereka, dia merasakan firasat buruk. Menerima begitu banyak prajurit terluka akan menjadi beban besar bagi istana kerajaan. Harus diketahui bahwa Turkestan sudah kekurangan obat-obatan, bahkan jumlah tabib sangat terbatas. Menerima begitu banyak prajurit terluka sekaligus jelas akan sangat memberatkan. 10.000 prajurit ini tidak hanya butuh banyak orang untuk merawat mereka, tetapi juga akan menghabiskan persediaan makanan yang sangat banyak setiap hari. Namun, melihat situasi saat ini, jika menolak menerima prajurit yang terluka ini juga tidak mungkin. Kehilangan dukungan pasukan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Xiao tiba-tiba merasa takut dengan rencana Mohan. Jika dia tidak benar tulus menyerah, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Bab 456. Merebut kota. Cepat siapkan kudaku, aku harus segera menemui Ayahanda Raja. Pada saat ini, Xiao sangat cemas, hatinya semakin tidak tenang. Tak peduli dengan keadaannya yang sedang mengandung, ia berlari turun dengan langkah cepat. Yang mulia putri, harap berjalan lebih pelan, jaga kesehatan Anda. Para pelayan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saat ini, Han Turkestan masih ragu. Dia tentu tahu bahwa lebih dari 10.000 orang yang terluka ini adalah beban berat. Baik menerima maupun menolak mereka, baginya bukanlah keputusan yang mudah. Tak disangka dia dihadapkan pada masalah sebesar ini yang tidak bisa diselesaikannya dalam waktu singkat. Xiao melaju cepat menunggang kuda ke arah depan. Ayahanda, kamu datang ke sini, di cuaca dingin seperti ini dan dalam kondisi hamil, kenapa keluar ke sini? Han Turkestan menegur Xiao. Mendengar bahwa Xiao ternyata sedang mengandung, Mohan langsung mendongak dan menatapnya. Saat ini perut Xiao sudah terlihat sedikit membuncit, orang yang melihatnya pasti bisa langsung mengetahuinya. Tatapan Mohan memancarkan niat membunuh yang kuat, namun ia menutupinya dengan sangat baik dan segera menunduk. Ia merasa sangat marah, penyebab utama pemberontakan kali ini adalah karena Xiao menolak lamaran pernikahannya. Namun, ia tak pernah menduga bahwa Xiao ternyata sudah hamil anak lelaki lain. Kemarahan sudah hampir menghancurkan akal sehatnya. Dengan mengepalkan tinjunya erat-erat, dia bersumpah untuk mengalahkan Han sepenuhnya, menangkap Xiao, dan membuatnya membayar semua atas pengkhianatannya ini.
Menolak lamarannya dan malah bersama pria lain, Mohan tidak bisa menoleransi hal ini, namun, sekarang ia harus bisa menahan diri. Selama ia mendapatkan izin untuk membawa para prajurit yang terluka masuk ke kota untuk dirawat, maka dia bisa merebut kota kerajaan dengan mudah. Tanpa perlindungan benteng kota kerajaan, para prajurit Khantur Kestan tak ada apa-apanya. Ayahanda, jangan biarkan begitu banyak orang masuk ke kota sekaligus. Kota ini tidak akan mampu menampung begitu banyak orang yang terluka, jika terlalu banyak yang meninggal, akan ada dampak yang lebih serius, bahkan bisa menyebabkan wabah. Seru Xiao Yao dengan cepat. Kamu benar, kota kerajaan memang tak bisa menampung sebanyak ini. Sebaiknya bawa para prajurit terluka itu kembali dan rawat mereka sendiri. Jawab Han. Yang mulia Han, luka mereka terlalu parah, membawa mereka pulang pasti akan berujung kematian. Mohon Yang Mulia Han berbelas kasihan untuk menyelamatkan mereka. Jika bisa selamat, aku bersumpah akan membalas budi ini dengan nyawaku untuk menghadapi Daxia nanti, seru seorang jenderal dengan memelas. Yang Mulia Han, mereka adalah rakyat Anda, mohon selamatkan mereka. Yang Mulia Han, jangan biarkan rakyat Anda mati seperti ini. Semua pemimpin suku memohon, suasana penuh dengan ratapan, jika Khantur Kestan tak setuju untuk menyelamatkan para prajurit yang terluka ini, itu artinya dia membiarkan mereka mati di depan matanya. Jika hal ini sampai tersebar, reputasi Khantur Kestan pasti akan terguncang. Khantur Kestan merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit. Liu Yi, menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi ini? Adakah cara yang bisa menyelamatkan para prajurit yang terluka tanpa merepotkan kota kerajaan? Tanyanya, di kota kita pun tak ada obat untuk luka bakar. Meskipun mereka diizinkan masuk kota, kita tak akan bisa menyelamatkan mereka. Sebaliknya, jika banyak yang mati, dampaknya akan lebih serius. Xiao Yao dengan tegas tidak ingin mengizinkan mereka masuk ke kota untuk dirawat. Entah mengapa, hatinya terus merasa gelisah. Yang Mulia Putri, jika ini karena diriku, Anda bisa menghukumku. Tapi jangan sampai membiarkan orang mati begitu saja. Mereka adalah rakyat Turkestan, Mohan berseru keras. Apa yang kamu bicarakan? Orang yang terluka parah ini tidak bisa disembuhkan lagi. Ini bukan berarti aku membiarkan mereka mati begitu saja, jawab Xiao Yao. Yang Mulia Putri, bagaimana Anda tahu mereka tidak bisa diselamatkan jika tidak mencoba? Lagi pula, Anda begitu menyayangi rakyat, mengapa kali ini menolak orang yang terluka masuk ke kota? Aku tidak mengerti, apakah ini bukan sebagai balasan atas pemberontakan para prajurit? Mohan berteriak keras, tiba-tiba, dia berdiri dan merobek pakaiannya. Jika Anda membenci aku karena memimpin orang ini untuk memberontak, maka bunuh saja aku. Asal para prajurit terluka ini bisa selamat, aku rela melakukan apa saja demi mereka. Semua prajurit berlutut memohon pada Xiao Yao. Xiao Yao tahu bahwa ini adalah taktik Mohan, tetapi dalam situasi seperti ini, ia benar-benar tidak bisa menolak. Xiao Yao merasa sangat tertekan. Mohan benar-benar memojokkan dirinya. Bagaimana kalau begini saja, biarkan mereka yang terluka parah tetap tinggal di kota. Sedangkan yang masih bisa menunggang kuda, ikut kembali ke kampung halaman bersama pasukan, usul Khantur Kestan sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk mendapatkan hati rakyat dan tidak harus menampung terlalu banyak prajurit yang terluka. Xiao Yao menghela napas berat. Tampaknya, memang hanya ini yang bisa dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia Han. Kami bersumpah untuk membalas kebaikan ini. Jangan senang dulu, ada beberapa hal yang ingin kuutarakan sebelumnya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka yang terluka parah bisa disembuhkan. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Jika mereka tidak bisa diselamatkan dan meninggal, kita akan mengadakan pemakaman langit untuk mereka, dan tidak ada yang boleh menentangnya. Khantur Kestan berkata dengan tegas, ia mengatakan hal ini untuk menyelesaikan masalah bagaimana menangani mereka setelah kematian. Begitu mereka meninggal, jasad mereka akan dibawa keluar dan dijadikan makanan bagi serigala atau elang. Ini adalah metode yang paling murah dan paling praktis. Tentu saja, kami akan mengikuti perintah Yang Mulia Han. Mohan langsung menyetujuinya, kedua pihak mencapai kesepakatan. Mohan segera memerintahkan prajuritnya untuk membawa tandu dan mengangkut para prajurit yang terluka ke dalam kota. Xiao Yao memiliki firasat buruk dan memerintahkan bawahannya untuk mengawasi dengan ketat. Jika ada yang mencurigakan, mereka harus segera mengusir pasukan pemberontak ini. Mereka mulai membawa prajurit terluka dengan tandu ke dalam kota.
Mohan perlahan mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh dengan aura membunuh. Dengan suara lantang, dia berteriak, "Serang!" Para prajurit yang membawa tandu segera menarik pedang dari bawah tandu dan menebas prajurit penjaga di sekitar mereka. Seketika suasana menjadi kacau. Mohan juga mencabut pedang lengkungnya dan memimpin pasukannya menyerbu gerbang kota. Para prajurit yang menjaga gerbang tidak sempat bereaksi dan langsung dibantai. Para pemberontak mengambil senjata, mengenakan baju zirah, dan menyerbu masuk dengan cepat. Beberapa dari mereka tidak melepas baju zirah mereka dan hanya menyembunyikannya di balik pakaian. Karena penjaga kota tidak siap, mereka semua dihabisi dengan cepat. Gerbang kota segera dikuasai oleh para pemberontak. Hantur Kestan terkejut dan segera memimpin pasukannya masuk ke dalam kota. Namun, pemberontak yang datang semakin banyak, dan tidak ada habisnya. Semakin banyak yang menyerbu masuk ke kota, Cao Yao yang sedang hamil hanya bisa memimpin pasukan untuk menahan musuh sebisa mungkin. Tetapi para pemberontak ini terus menyerang tanpa takut mati. Mereka tahu bahwa jika gagal menyerbu masuk, mereka tak akan punya kesempatan untuk hidup lagi, sehingga mereka bertarung tanpa peduli nyawa mereka. Pasukan penjaga kota tak mampu menahan serangan ini. Cao Yao bersama beberapa orang berhasil menyelamatkan Hantur Kestan. Mengetahui situasinya tak lagi dapat dikendalikan, Cao Yao merasa sangat putus asa. "Ayahanda, kita tertipu. Kita harus segera mundur, tidak mungkin bisa menahan pasukan pemberontak," ujar Cao Yao dengan sangat terpukul. Bab 457. Rute pelarian. Tak disangka, meskipun sudah berhati-hati selama ini, pada akhirnya tetap tertipu. Dari awal, para pemberontak ternyata tidak pernah berniat untuk menyerah dengan tulus. Mereka ingin merebut ibu kota. Tanpa perlindungan benteng kota, mereka tidak mampu menghadapi pemberontak lagi. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan cepat dan mencari cara untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Semuanya maju. Tangkap Putri Liu Yi dan Han. Jangan sampai mereka kabur. Mohan tahu betapa pentingnya kedua orang itu. Jika mereka ditangkap, prajurit lainnya tidak akan berani melawan lagi. Namun, tadi mereka berusaha keras untuk merebut senjata dan kuda perang, sehingga memberi kesempatan Hantur Kestan untuk melarikan diri kembali ke dalam kota. Setelah mendapatkan senjata dan menguasai gerbang kota, hal pertama yang harus dilakukan adalah menangkap Hantur Kestan dengan cepat. Selain itu, harus ada pasukan yang dikirim untuk menduduki tempat-tempat penting guna memanfaatkan posisi strategis dan memperluas kemenangan. Cao Yao tahu bahwa jika bertempur di dalam kota, mereka pasti akan kalah. Prajurit musuh terlalu banyak dan sangat ganas. Di dalam kota, bubuk mesiu pun tidak bisa menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Terlebih lagi, persediaan mesiu sangat terbatas, karena hampir semua telah digunakan dalam pertempuran sebelumnya, dan hingga kini bahan mentahnya belum tiba, seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Para pemberontak benar-benar memilih waktu yang sangat tepat sehingga hampir tak ada persiapan. Cao Yao hanya bisa memerintahkan sebagian pasukan untuk bertahan, sambil mengirim orang untuk menyampaikan pesan agar semua pasukan berkumpul dan mundur lewat pintu belakang. Mohan, sebagai jenderal utama Turkestan, dengan lihai mengayunkan pedangnya hingga tak seorang pun bisa menandinginya, dan ia memimpin pasukan berkuda di garis depan, membangkitkan semangat mereka. Setelah Hantur Kestan kembali ke pasukan, ia pun merasa tidak rela dan membawa prajuritnya untuk bertempur mati-matian melawan pemberontak di dalam kota. Cao Yao, karena sedang mengandung, dia tidak bisa memimpin pasukan langsung. Ia hanya bisa berada di belakang untuk bertahan dan memberi perintah. Namun, meskipun demikian, mereka tetap terdesak mundur. Pada akhirnya, mereka tak sanggup bertahan lagi dan terpaksa meninggalkan kota, hanya sempat membawa sedikit persediaan pangan dan para pekerja yang membuat bubuk mesiu. Setelah keluar dari kota, mereka harus menghadapi padang rumput yang tertutup salju. Jika tidak segera menemukan tempat berlindung, sulit bagi pasukan untuk bertahan. Sungguh membuatku marah. Sudah baik menerima mereka, tapi malah berani menipu kami. Hantur Kestan menebaskan pedangnya ke tanah, melampiaskan kemarahannya. "Ayah, sekarang sudah sampai ke titik ini, jangan marah lagi. Yang seharusnya kita pikirkan adalah segera pergi ke kota Tufeng. Hanya dengan menempatkan pasukan di sana terlebih dahulu, kita bisa memulihkan kekuatan kita. Meski Tufeng cukup, tandus, itu adalah tempat asal kita. Di sana kita bisa memperkuat pasukan kita. Lagi pula, kita punya cara untuk membuat bubuk mesiu. Selama bisa membeli sulfur dan kalium nitrat dari Daxia, kita masih punya kesempatan untuk mengalahkan Mohan."
Xiao Yao menganalisis situasi dengan tenang, berusaha menenangkan Hantur Kestan agar tetap tenang. Benar juga, kalau begitu, kita ke kota Tufeng. Dulu, aku bisa memimpin 500 prajurit untuk merebut seluruh wilayah Turkestan, sekarang pun aku masih bisa, ujar Han Turkestan dengan penuh tekad, kembali membangkitkan semangatnya, semua orang tak berani berlama-lama, segera melaju cepat dengan menunggang kuda. Setelah pemberontak menguasai ibu kota, mereka langsung mengirim pasukan untuk mengejar. Mereka tahu bahwa selama Han Turkestan dan sang putri masih hidup, mereka tidak akan bisa tenang. Mereka harus membunuh mereka berdua untuk benar-benar menyingkirkan ancaman. Saat pemberontak mendekat, Xiao Yao segera menggunakan meriam dan sisa bom untuk menghentikan musuh. Para pemberontak tidak siap, mereka langsung mengalami kekalahan besar. Han Turkestan pun segera memimpin pasukannya melakukan serangan balasan, memukul mundur pasukan pemberontak. Namun, Han Turkestan juga tak berani mengejar terlalu jauh, karena mereka telah menghabiskan semua mesiu yang tersisa. Mereka harus segera pergi, pasukan pemberontak yang kalah bertemu dengan Mo Han yang datang dari belakang. Melihat mereka kalah dan sangat berantakan, Mo Han sangat terkejut. Apa yang kalian lakukan? Diberi 20.000 prajurit, tapi malah mundur. Mo Han ingin sekali menebas komandan yang memimpin pasukan itu. Pasukan yang kalah ini sudah kehilangan semangat juangnya, sementara pasukan lawan sangat bersemangat. Dalam kondisi seperti ini, mereka masih kalah. Sungguh tidak bisa diterima. Tuan, kami tidak tahu, Han menggunakan bubuk mesiu dan meriam dari Daxia. Kami tidak siap, kami diserang habis-habisan, mengalami kekalahan besar. Mereka bahkan sempat melancarkan serangan balasan, kami tak sanggup bertahan. Bodoh, saat bertahan di kota, mereka bahkan tidak menggunakan mesiu, yang berarti jumlah mesiu mereka sangat sedikit. Mungkin saja semua bubuk mesiu mereka sudah habis. Tapi kalian langsung kabur setelah mendapatkan sedikit perlawanan langsung. Aku harus membunuhmu untuk memberi peringatan. Mo Han menghunus pedang, siap menebas leher sang komandan, namun, kepala suku dari suku tersebut langsung menahan Mo Han. Tuan, mohon tenang. Menebas jenderal di depan pasukan akan mengguncang semangat prajurit. Sebaiknya biarkan dia menebus kesalahannya dengan bertarung lagi. Mo Han pun tidak benar-benar ingin membunuhnya, karena ia tidak memiliki banyak jenderal yang kuat, terutama saat ini yang membutuhkan banyak orang. Ia menyarungkan pedangnya kembali dan berkata dengan dingin, cepat kirim pasukan untuk mengejar. Jika tidak bisa menebus kesalahanmu, nanti kepalamu akan ditebas. Aku mengerti. Komandan itu segera naik kuda dan memimpin orangnya untuk mengejar. Mo Han menatap hamparan salju di depan. Kurasa mereka pasti menuju kota Tufeng, itu adalah basis mereka. Setelah sampai di sana, mereka punya tembok kota sebagai perlindungan dan bisa merekrut prajurit lagi. Mo Han berkata dengan suara berat, dalam situasi ini, pengejaran sangatlah mudah. Dengan adanya salju, pasukan tidak bisa bergerak terlalu cepat, dan mereka akan meninggalkan jejak yang jelas. Selama bisa mengikuti jejak tersebut, pasti tidak akan tersesat. Xiao Yao, yang seluruh tubuhnya dibungkus dengan rapat, terus memikirkan cara untuk meloloskan diri. Ia berkata kepada Han Turkestan, Ayah, jika kita terus melarikan diri seperti ini, kita pasti akan dikejar. Harus ada cara untuk menghilangkan jejak kita. Dalam situasi seperti ini, adakah cara yang bisa dilakukan? Di mana? Mana penuh dengan salju. Kita tak punya tempat untuk bersembunyi. Han Turkestan merasa sangat putus asa. Aku punya cara, kita bisa mengikat kulit domba di ekor kuda, lalu menutupi jejak kaki kuda dengan salju sambil membagi pasukan menjadi dua arah berbeda. Dengan begini, musuh akan sulit menebak jalan mana yang kita ambil. Xiao Yao menjelaskan, itu ide bagus. Jika kita membuat 3 jejak yang berbeda, mereka takkan tahu harus mengikuti jejak yang mana. Tatapan mata Han Turkestan langsung berbinar. Dia langsung menyetujui ide tersebut. Kita tak boleh lewat rute yang paling dekat. Karena besar kemungkinan akan dikejar, kita harus lewat jalur yang tak akan terpikirkan oleh pemberontak. Meski lebih jauh, tapi lebih aman. Baiklah, kita lakukan sesuai dengan rencanamu. Han Turkestan mengangguk setuju. Ketika Mo Han dan pasukannya tiba di lokasi, mereka melihat 3 jejak yang berbeda, dan wajahnya langsung muram.
Bersambung